Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok SMA Calon Guru Penggerak Angkatan 7, Calon Guru Penggerak Angkatan 7 akan mempraktikkan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Di sini saya berperan sebagai observer beserta Bapak Afrianta, kemudian Bapak Muhammad Saifun Ghazali sebagai coach dan Bapak Andri Indrajaya sebagai coach. Kita akan mempraktikkan sistem coaching. Assalamualaikum Bapak Andri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Un. Bapak masih ingat ya bagaimana percakapan coaching pada saat kita ruang kolaborasi kemarin? Ibu, nanti saya untuk coaching akan mengembangkan dengan alur tirta Ibu. Tujuan, identifikasi, dana aksi, dan tanggung jawab. Ya, baik. Bapak, dari alur tirta itu ada beberapa kompetensi coaching. Kompetensi coaching mana yang ingin Bapak kembangkan? Untuk saat ini saya akan mengembangkan kompetensi mendengar aktif Ibu. Mendengar aktif ya. Lalu bagian kompetensi apa yang secara spesifik ingin Bapak observasi? Untuk lebih spesifiknya saya ingin mengembangkan bagian yang bebas dari judgement Bu. Ya, baik. Kemudian pertanyaan yang terakhir sebelum kita melakukan coaching yaitu indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu apa, Pak? Jadi indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan adalah tidak berasumsi Bu. Baiklah, Pak. Sekian untuk praobservasi. Silahkan Bapak dan Bapak Muhammad Saifuddin Ghazali melakukan sistem coachingnya. Baik, terima kasih Bu Un. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ghazali. Apa kabar? Iya, baik. Sehat Pak Andri? Alhamdulillah sehat. Pak Ghazali gimana? Alhamdulillah sehat Pak Andri. Ya. Ya. Mohon maaf kemarin saya WA Pak Andri. Ya. Karena ada sesuatu yang ingin saya sampaikan ke Pak Andri. Kira-kira untuk rencana pertemuan hari ini apa Pak? Ini Pak Andri, saya mau sharing ke Pak Andri terkait dengan prasaran di sekolah saya Pak Andri. Baik. Oh jadi tujuannya sekarang pertemuan kita hari ini adalah untuk membicarakan sarana prasarana ya? Iya betul Pak Andri. Baik. Dan kira-kira tujuan akhir yang ingin dicapai seperti apa Pak? Ya supaya sekolah kami itu bisa terpenuhi sarana prasarana, khususnya sarana mikroskop untuk praktikum anak-anak kami, Pak Andri. Baik, Pak. Silakan Pak, saya dengan senang hati ingin mendengar. Iya gini, jadi sekolah saya itu hanya punya sedikit mikroskop. Ini saya mengalami kesulitan pada saat mau praktek. Padahal biologi itu kan ya seminggu itu bisa 3-4 kali praktikum menggunakan mikroskop, Pak Andri. Idealnya satu kelas itu kalau saya bagikan ada 5 atau 6 kelompok. Satu kelompok itu idealnya hanya ada 1 mikroskop. Nah ternyata satu kelas hanya ada 3 mikroskop dan itu bergantian. Nah ini menghambat pas praktikum yang harusnya anak-anak itu bisa masing-masing bisa melihat mikroskop, bisa mengamati. Ini jadi bergantian. Nah, ini kalau bergantian kan butuh waktu ini. Sehingga tidak maksimal hasilnya tuh. Gitu, Pak Andri. Oh, jadi bagian dari praktek biologi ya, Pak. Dikarenakan mikroskop, maka hasil pembelajarannya tidak maksimal. Iya. Lalu seperti apa, Pak? Tujuan yang ingin Bapak capai? Ya, saya sih menginginkan
pada saat praktikum itu saya ada mikroskop yang lengkap, kemudian ya minimal mah 2 orang itu ada 1 mikroskop gitulah, sehingga dia bisa maksimal mengamati mikroskop, karena memang saat mengamati ya dia harus menggambar juga, ini menggambar yang harus dia amati di sana gitu. Nah, kalau 1 mikroskop dipakai untuk 5-6 orang, ya ini waktunya mah butuh waktu lama. Sementara harus bergantian dengan kelas yang lain. Nah, jadi sebagai guru juga susah mengondisikan bagaimana caranya ini gitu supaya anak-anak bisa maksimal. Kadang-kadang ada yang tidak kebagian karena sudah habis waktunya. Begitu, Pak. Kalau dilihat dari skala 1 sampai 10, tanpa mikroskop seperti ini, kesulitannya nomor berapa? Skala berapa? Ya, kalau skala sih ya baru ada 4 atau 5. Jadi masih jauh, masih rendah Pak Andri. Baik. Jadi kekurangan mikroskop ini salah satunya adalah gangguan atau halangan untuk Bapak dalam makrobiologi, dalam pelajaran prakteknya. Iya. Solusi apa Menggambar. pada saat kekurangan mikroskop seperti ini? Yang saya lakukan sementara ini kita menggunakan 1 mikroskop yang ada kameranya, namanya mikrocam. Jadi mikrocam ini dipakai oleh gurunya, tapi disorot, disambungkan ke infocus, sehingga infocus ini bisa dilihat oleh semua siswa satu kelas. Cuman ya kelemahannya tidak bisa dipraktek langsung oleh setiap siswa. Padahal kan masing-masing siswa harus punya kompetensi dalam praktikum itu. Minimal dia bisa mengamati preparat yang tersedia. Kalau hanya menggunakan mikrocam kan berarti gurunya yang bisa menjelaskan. Siswa hanya mendengarkan aja. Padahal tujuannya biar siswa aktif, dia bisa mengamati preparat, kemudian bisa mengidentifikasi, kemudian bisa menulis hasil pengamatan itu. Bahkan ada yang digambar di LKS itu juga harus masing-masing. Jadi sementara ini ya kita pakai mikrocam yang disambungkan dengan fokus, tapi ya yang tahu hanya gurunya aja, sementara siswanya tidak bisa satu persatu. Begitu, Pak. Solusi adalah menggunakan mikroskop Iya. itu sebagai menutupi kekurangan dari kebutuhan mikroskop tersebut ya Pak ya. Iya. Kalau untuk mikroskop ini untuk praktek apakah betul-betul prioritas Pak? Iya. Karena kelas 11 itu banyak materi yang menggunakan mikroskop untuk praktikumnya. Ya. Jadi kelas 11 itu banyak materi yang pengamatan organ tubuh ya, mulai dari hewan yang bersel 1 sampai yang bersel banyak, itu semuanya menggunakan mikroskop. Jadi sangat-sangat penting bagi pelajaran biologi di kelas 11 terutama. Begitu, Pak. Kira-kira ke depannya kebutuhan mikroskop seperti ini apakah akan menjadi kendala Pak yang menghambat para peserta, para pelajar terhambat belajar mengajarnya? Iya, Pak. Jelas menghambat. Ya, jelas menghambat. Karena ini bagian dari kebutuhan sarana, ya memang harus ada mikroskopnya supaya anak-anak itu bisa
memperdalam di materi biologi gitu Pak. Baik. Jadi ini sangat prioritas dan sekali ya Pak ke depannya. Iya, betul. Baik Pak, untuk saat ini selain menggunakan microcam, adakah solusi lain Pak yang Bapak lakukan sehingga peserta didik tidak begitu tergantung kepada mikroskop atau sebagai pengganti mikroskop sementara? Ya, kita selain pakai microcam, kita menggunakan video-video pembelajaran. Artinya yang sudah jadi, termasuk juga menggunakan preparat yang sudah jadi. Padahal di sana kan kalau sudah jadi preparatnya itu tidak ada kompetensi untuk siswanya membuat preparat yang basah atau yang dibuat sendiri oleh siswa. Kemudian juga melihat video-video, misalnya video tentang makhluk hidup bersatu satu misalnya ya, itu kan juga dia hanya melihat aja, tidak bisa melihat langsung dengan menggunakan mikroskop. Jadi hanya melihat aja di video, di tayangan video. Ya hanya mendengarkan dan melihat aja. Padahal kan di sana ada kompetensi siswa itu harus bisa membuat preparat, salah satunya pada saat praktikum. Itu. Jadi solusinya di samping pakai mikrocam ya kita bisa melihat video-video ya yang sudah ada ya itu. Tapi kelemahannya siswa hanya melihat saja, dia tidak punya keterampilan untuk membuat preparat sendiri. Begitu Pak. Itu kelemahan siswa hanya melihat. Tapi kalau melihat dari ukuran keberhasilannya ada tidak Pak? Dan kira-kira kita bisa melihat dari mana ukuran keberhasilannya? Ya keberhasilannya dia bisa membuat preparat sendiri, kemudian bisa mengamati sendiri, kemudian bisa menjelaskan, bisa mengidentifikasi permasalahannya tadi. Kemudian dia bisa mempresentasikan. Masing-masing siswa harus bisa mempresentasikan apa yang ia kerjakan pada saat praktek tadi. Gitu. Di antaranya adalah membuat preparat tadi. Gitu. Itu Pak. Selain kekurangan mikroskop seperti tadi, kira-kira adakah gangguan lain Pak? Efek ke depannya atau efek yang lebih luas lagi karena kekurangan mikroskop? Ya efeknya ya pastinya ke hasil prestasi Pak. Hasil prestasi karena kan prestasi itu tidak hanya pengetahuan saja, ada keterampilan juga kan. Praktikum di sana juga salah satu kompetensi dari keterampilan. Kemudian juga diskusi dengan teman-temannya juga itu juga keterampilan juga. Dengan dia berdiskusi, kemudian dia bisa praktek sendiri, bisa membuat preparat sendiri, nah itu berarti kan berlebih kompetensinya. Nah kalau dia hanya pengetahuan saja, mendengarkan saja ya pasti ada yang kurang. Secara keterampilan dia mungkin nilainya jadi berkurang. Baik Pak, karena kekurangan tersebut, apakah ada solusi supaya dengan kekurangan mikroskop tersebut tidak mempengaruhi? Kita sudah upayakan ya, sudah berbicara melibatkan dengan kepala sekolah, dengan wakasek sarana, dengan bendahara sekolah ya supaya kekurangan itu segera dipenuhi, gitu. Jangan berlama-lama gitu karena ini menyangkut juga kebutuhan siswa supaya belajarnya bisa maksimal, supaya kompetensinya itu bisa maksimal, begitu Pak. Siapa saja yang Ya Pak? kepala sekolah, siapa saja yang bisa membantu Bapak? Di samping kepala sekolah, saya minta tolong ke bendahara sekolah, kemudian juga komite sekolah, barangkali komite sekolah bisa menjembatani ya
Karena mungkin kalau mengandalkan keuangan sekolah, mungkin keuangan sekolah mungkin dipakai untuk yang lain, sehingga komite juga kami ajak untuk bicara bagaimana supaya ikut membantu nih komite nih, bagaimana sarana sekolah seperti Microsoft itu bisa segera terpenuhi demi anak-anak juga gitu. Dengan kekurangannya sekolah Bapak, yaitu mikroskop, jadi ada beberapa hal yang saya catat bahwa Bapak sendiri dengan kekurangan tersebut sudah mengupayakan agar prestasi siswa turun Pak. Sudah sekolah, bendahara, dan juga komite. Ya. Saya kira ke depannya penting data apa yang akan Bapak lakukan agar prestasi tersebut ya, dan yang berkepentingan tadi yang Bapak sebutkan itu mau membantu Bapak. Ya, ke depan saya punya pemikiran membayangkan supaya kita duduk bersama, berdiskusi, karena bagaimanapun barangkali ada komunikasi yang belum nyambung, sehingga kita duduk bersama antara kepala sekolah, kemudian komite, kemudian juga bendahara sekolah. Nah, kita upayakan supaya menyelesaikan masalah ini minimal meskipun tidak terpenuhi 100%, ya kira-kira ada peningkatan lah, kira-kira ada 80-90% itu terpenuhi lah gitu. Ini yang saya bayangkan di pikiran saya, jadi ke depan supaya ditindaklanjuti ya pemangku kepentingan itu, ya tentunya pihak kepala sekolah dan bendahara. Nah, supaya ini bisa segera diatasi dan terpenuhi kekurangan dari mikroskop ini, Pak. Kira-kira kapan? Insya Allah minggu depan, Pak. Insya Allah minggu depan, nah kita akan ngobrol bareng, duduk bareng, kita berkolaborasi, berdiskusi untuk menyelesaikan masalah ini, Pak. Mudah-mudahan semoga minggu depan lancar ya Pak untuk pertemuannya. Amin, amin. Semoga dari hasil pertemuan tersebut, dari rapat tersebut bisa menghasilkan yang terbaik untuk sekolah Bapak. Amin, amin. Baik. Terima kasih Pak Andri. Ya. Kira-kira ada yang perlu dibicarakan lagi Pak? Cukup nanti kalau sudah kita berdiskusi, kita kabari Pak Andri supaya hasilnya seperti apa. Gitu. Nanti saya kabari Pak Andri. Baik, Pak Gozali, saya tunggu kabar baiknya. Semoga lancar ya pertemuan dan rapat. Amin, amin. Amin. Baik. Baik, terima kasih Pak Andri. Saya juga jadi pelong ini bisa share dengan Pak Andri. Mudah-mudahan bisa terlaksana apa yang sudah saya rencanakan. Baik, Pak. Oke, Pak Apri, sudah selesai yang sesi 1. Selanjutnya, silakan. Baiklah, sebelum sudah selesai ya Pak Saifuddin dan Pak Andri. Sudah. Oke, saya ingin bertanya kembali kepada Pak Andri Indrajaya sebagai coach. Dari catatan yang saya lakukan dengan percakapan dengan Pak Saifuddin Ghazali tadi, Pak Andri sudah melakukan percakapan coaching dengan tahapan-tahapan Tirta, mulai dari tujuannya, kemudian identifikasinya, kemudian rencana aksinya, dan tanggung jawabnya. Diulang aja. Nah, Pak Andri, ya. Diulang aja putus-putus. Pak Andri. Oke. Nanti dari catatan yang tadi sudah Pak? Oke. Ya. Dari catatan yang tadi saya sudah perhatikan, ada beberapa yang ingin saya sampaikan.
Yang pertama, percakapan coaching dengan Pak Saifuddin Ghazali tadi, Pak Andri sudah melakukan konsep TIRTA, yaitu tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Di sini saya ingin bertanya kepada Pak Andri Indrajaya sebagai coach, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan? Tadi kan Bapak sudah kompetensi yang ingin dikembangkan kan mendengarkan aktif ya. Tadi saya lihat Bapak sangat aktif mendengarkan Pak Saifuddin Ghazali bercerita, mengalir seperti itu. Nah sekarang kompetensi apa lagi nih Pak yang ingin Bapak kembangkan selain mendengarkan aktif? Untuk selanjutnya, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi pertanyaan berbobot, Bu. Jadi memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga mengeksplor kreativitas coaching. Pertanyaan berbobot ya. Kenapa kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot? Bagaimana, Ibu? Ya. Mengapa Bapak ingin mengajukan pertanyaan bobot? Baik, dengan pertanyaan berbobot itu bisa melatih si coaching untuk mengeluarkan jawaban-jawaban dan solusi-solusinya yang kreatif. Sehingga dari jawaban-jawaban itu maka akan keluarlah solusi-solusi yang brilian yang sebelumnya mungkin belum pernah terpikirkan sebelumnya. Ya. Baik Pak Andri dan Bapak Saifuddin Ghazali, untuk percakapan coaching kita hari ini cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.